Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Kembali lagi bersama Matahari dari Barat. Ya. Kali ini saya akan mencoba mensurvei elektabilitas dari beberapa ulama-ulama, khususnya ulama-ulama yang bersuara tentang polemik yang sedang terjadi di Mahat Al Zaitun atau Bapak Panji Gumilang, ya. Jadi beberapa ulama-ulama yang bersuara itu, diantaranya yang saya survei itu adalah Tuan Guru Bajang, ya. Saya lihat beberapa komentarnya di YouTube, ya, bersuara agak-agak keras juga, ya. Intinya sepertinya kurang sepaham dengan Panji Gumilang, ya. Bahkan di channel YouTube itu saya lihat beliau menghimbau kepada masyarakat, para santri, agar mencari pesantren yang benar-benar, ya, jangan sembarangan lah, ya. Intinya menyindir lah, ya. Intinya sepertinya menyindir pesantren Al Zaitun, ya. Kemudian Abdul Somad. Nah, Abdul Somad ini juga bersuara keras dengan mazhab Soekarno, ya. Pernyataan Panji Gumilang yang menggunakan mazhab Soekarno dalam kebangsaan, ya. Terus Habib Rizik. Nah, Habib Rizik saya juga sempat lihat videonya, ya. Ya, dia keras, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat elektabilitas dari tokoh-tokoh ulama ini dan saya bandingkan dengan elektabilitas Panji Gumilang sekarang ini, ya. Jadi saya membuat kuis berjudul siapa tokoh ulama yang pas untuk memimpin Indonesia menjadi negara maju, ya. Yang pertama, Tuan Guru Bajang mendapat 4%. Yang kedua, Abdul Somad mendapat 2%. Yang ketiga, Habib Rizik mendapat 5%. Dan Panji Gumilang mendapat 90%. Wow. Jadi tokoh-tokoh yang bersuara sepertinya bersuara miring kepada Bapak Panji Gumilang ini, ternyata hasil surveinya tidak ada apa-apanya, ya, dibanding dengan elektabilitas Bapak Panji Gumilang ini yang mencapai 90%, ya. Oleh karena itu, ya, berdasarkan hasil survei ini, saya menyarankan kepada Pak Tuan Guru Bajang, ya, yang terhormat, survei Anda di channel YouTube saya cuma 4%. Jadi sebelum terlalu jauh bersuara keras lagi tentang Panji Gumilang, saya sarankan datanglah untuk tabayun, ya, melihat langsung Mahat Al Zaitun itu seperti apa, ya. Apakah seperti yang dibicarakan, ya, disiarkan di TV, atau bagaimana? Karena kalau cuma menonton saja, kita tidak lihat langsung, itu pasti akan berbeda, ya, sudut pandangnya, penilaiannya. Kenapa? Karena tokoh-tokoh bangsa sendiri itu sudah pada datang dan beliau mereka memberikan penilaian yang positif, ya. Ya, beda dengan Bapak mungkin belum pernah datang dan melihat langsung dan berkomunikasi langsung. Kenapa memberikan justifikasi dari jauh, ya? Ini menurut saya bukan sesuatu yang baik, ya, untuk dicontoh oleh para umat. Ya, begitu juga dengan Abdul Somad. Ya, elektabilitas Anda dibandingkan dengan Pak Panji Gumilang ini, channel YouTube saya cuma 2%, ya. Ya, ini kan publik yang menilai, ya, bukan penilaian sendiri. Ini publik yang menilai, ya, karena channel YouTube ini kan terbuka untuk umum, ya. Terus Pak Habib Rizik, ya,
juga sebelum bersuara ada baiknya bertabayun dulu ya. Jangan menonton video sepotong-sepotong karena mungkin tidak memahami esensi dari pembicaraannya. Ada baiknya datang. Kenapa sih sesama ulama itu harus saling menjatuhkan ya? Kenapa sih tidak tabayun dulu baru mengeluarkan statement? Kenapa hanya dengan menonton video lu sudah memberikan statement begitu loh? Padahal ini sesama ulama. Keulamaan Panji Gumilang ini kan tidak diragukan. Beliau pendiri pesantren termegah dan terbesar di Asia Tenggara. Ya, pesantrennya sudah bisa dihidupi sendiri, sudah memproduksi padi sendiri, memenuhi kebutuhannya, ya. Bahkan bisa dijual, ya. Terus memproduksi sapi, punya peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan ikan, segala macam. Benar-benar mandiri. Bukankah ini yang benar-benar bagus ya diajarkan kepada santri-santri? Ya, di sana juga diajarkan nasionalisme yang sangat dalam ya. Coba bagaimana lihat video-videonya itu, Pak Panji Gumilang menerangkan tentang sejarah Soekarno ya, kecintaannya, kekagumannya kepada Soekarno, sampai beliau benar-benar menduplikasi ya, dari gaya bicaranya, pakaiannya, ya kan? Bahkan beliau bermazhab Soekarno dalam pembangunan. Bukankah ini benar-benar sangat nasionalis ya? Terus apa yang salah dengan beliau? Bukankah ini yang harus dicontoh oleh sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia? Ini membanggakan Islam, ya kan? Nah, terus bagaimana toleransi di sana ditumbuhkan? Bukan kaleng-kaleng toleransinya. Benar-benar merangkul agama-agama lain, ya kan? Menghormati agama-agama lain, bukan hanya agama yang ada yang resmi di Indonesia, tapi agama yang ada di luar pun, agama Yahudi pun dihormati. Lah, ini kan salah satu terobosan baru seorang ulama yang ingin perdamaian. Bukankah dengan toleransi perdamaian itu bisa terwujud? Ya. Kenapa sekarang Yahudi ya bersengketa dengan Israel, bersengketa dengan Palestina sana? Kenapa kita tidak ambil peran untuk mendamaikan? Masa tidak ada celah untuk mendamaikan begitu? Ya kan? Nah, jadi apapun cerita yang beredar ya, hasil survei saya ya nyatanya seperti ini. Dan saya termasuk orang yang kagum ya melihat sepak terjang dari seorang Panji Gumilang. Beliau bukan seorang pejabat ya, bukan seorang pejabat, tapi mampu membangun sebuah pendidikan bertaraf internasional, bahkan pesantren termegah ya dan terbesar di Asia Tenggara. Ya, namanya pesantren yang modern cara berpikirnya, ya pasti akan tampil beda ya. Mungkin akan beda dengan kebanyakan yang biasa-biasa saja, namanya juga modern. Ya kan? Pasti manajemennya juga ya hebat. Ya. Terus ada tokoh-tokoh mengatakan bahwa susah masuk di Al Zaitun segala macam. Saya lihat enggak kok. Media-media banyak kok yang masuk ya, organisasi-organisasi, lembaga gampang kok masuk. Yang penting sesuai dengan SOP, ya kan? Saya kira tidak tertutup ya. Kalau orang mengatakan tertutup itu sangat salah kalau saya lihat ya, karena banyak tokoh-tokoh seperti Kiflan Zain, Dahlan Iskan yang baru-baru datang memberikan orasi ilmiahnya di depan para wisudawan, ya kan? Bahkan kepala BIN, ya kan, mantan Panglima TNI, ya, tokoh-tokoh nasional itu datang. Jadi susahnya di mana? Nah, cuma kalau ya mungkin kalau sudah negatif duluan dan masuk kacamata Al Zaitun, wah ini niatnya nggak benar ya, mungkin nggak dibolehkan masuk, ya kan? Ini kan punya standar safety ya, standar keamanan juga, namanya modern, ya kan? Di mana-mana yang namanya hebat itu manajemennya ya harus waspada,
keamanannya ketat. Begitu, nggak bisa masuk orang hari ini, mau masuk lah, keluar masuk gitu. Wah, ini bukan kaleng-kaleng, standar internasional ini. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ini dengarkan oleh beliau-beliau yang saya survei tadi. Ya, mohon maaf jika ada omongan saya yang kurang berkenan di hati. Minal izin wal faizin, kalau baru habis Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.